pimpinan dari kantor pajak. Mau tahu? Ayo ikuti kami. Halo, selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Ya, Pak. Di sini kami dari Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Santo Paulus Ruteng. Kami kedatangan kami di sini, Pak, untuk mewawancarai kepada pimpinan kantor pajak ini, Pak. Itu terkait dari tugas Kewarganegaraan. Indonesia dari kampus ya. Iya, Pak. Oke, berarti adik-adik sekalian berdua ini mau ketemu sekarang atau kapan? Oh, sekarang. Oke, mari ikut saya. Silakan. Selamat. Ada dari mana? Perkenalkan, Pak, kami dari program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Santo Paulus Ruteng. Oh ya. Ya, baik, Pak. Kedatangan kami di sini, Pak, untuk mewawancarai terkait dengan APBN pajak ini, Pak. Apakah bisa, Pak? Bisa. Ayo. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Udah kan? Pak, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Isi, teman saya, Vera, dan juga yang beliau namanya. Bapak, kami dari Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Santo Paulus Ruteng. Kedatangan kami di sini, Pak, ingin mewawancarai karena kami masih bingung nih, Pak. Masih bingung berkaitan dengan perpajakan APBN ini, Pak. Masih bingung. Jadi di sini nanti saya akan melontarkan beberapa pertanyaan berkaitan dengan APBN di perpajakan ini, Pak. Jadi mungkin ada sepatah kata. Oh iya, saya terima kasih sebelumnya sudah ada kunjungan dari adik-adik dari Unika ya, dari Prodi Keperawatan. Ini berkaitan dengan tugas kuliah berarti. Ya, tugas kuliah. Saya terima kasih atas kedatangannya. Saya perkenalkan diri, nama saya Putu Sindu Darmawan. Saya saat ini bertugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan dan Perlindungan Perpajakan Labuan Bajo di Ruteng. Ya, saat ini kami bertugas untuk melayani wajib pajak yang berdomisili di Kabupaten Manggarai Timur dan Manggarai Barat. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan saya siap. Di sini saya bertanya nih, Pak, berkaitan dengan bagaimana sih APBN itu mempengaruhi kebijakan pajak? Oke, bagaimana APBN mempengaruhi kebijakan di bidang perpajakan gitu ya? Oke, APBN kan sudah tahu kepanjangannya. APBN kan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, dari sana dulu tuh, anggaran pendapatan dan belanja negara berarti harus menganggarkan pendapatan dulu, artinya penerimaan, terus kemudian yang dipergunakan untuk belanja negara, gitu ya. Nah, berarti kalau ngomongin pajak pasti hubungannya sama pendapatan negara. Jadi bagaimana APBN itu dapat mempengaruhi pajak? Ya namanya negara ingin memperoleh pendapatan lebih besar, itu otomatis sumber-sumbernya harus dicari, kan gitu ya. Semakin besar sumber pendapatannya yang ingin diperoleh, berarti sumbernya juga harus diperbanyak. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa contoh di tahun 2024 itu APBN kita total belanjanya itu hampir 3.000 triliun ya. Jadi belanja itu, jadi uang negara ini mau dibuat apa saja, mau buat belanja apa saja itu negara merencanakan belanja 3.000 triliun. Dari 3.000 triliun itu 2.800-nya itu akan diambil dari pajak, perpajakan gitu. Di dalamnya ada penerimaan
pajak dan cukai di sana ya. Nah, kalau dihitung dalam bentuk persentase, 80% sumber penerimaan negara itu bersumber dari pajak. Nah, itu. Jadi sebenarnya bagaimana APBN mempengaruhi kebijakan pajak itu sangat berkaitan erat, karena pajak itu mensupport 80% dari penerimaan negara. Gitu. Jadi kalau adik-adik bayangkan kalau dari rencana belanja 3.000 triliun itu pajak tidak ada satupun yang masuk. Berarti kan negara itu cuman dapat uang dari yang lain selain pajak itu. Selain pajak itu cuman dapatnya sekitar 600 triliun. Berarti 2.400 triliunnya dapat dari mana dong? Nah, kan nggak ada. Seperti itu gambaran umumnya ya, peran pajak itu seperti apa. Nah, kebijakan pajak itu diatur itu selalu dalam undang-undang, karena itu turunan dari pasal 23 juga, gitu ya. Benar, turunan dari pasal 23. Itu sumber pendanaan APBN itu adalah dari pajak, dan pajak dalam APBN itu adalah pungutan wajib, ya, iuran wajib yang dipungut berdasarkan undang-undang. Itu amanat dari Undang-Undang Dasar. Nah, jadi dalam melakukan pemungutan pajak, negara itu dilandaskan pada aturan. Aturan yang berlaku sekarang terakhir itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, itu tentang harmonisasi kebijakan perpajakan. Itu yang berlaku terakhir. Sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada, terus dalam beberapa undang-undang lainnya juga ada. Jadi atas dasar itu kami melakukan administrasi perpajakan, mulai dari memungut pajak, menerima administrasi pelaporan, dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana APBN ini berpengaruh pada kebijakan pajak? Ya, sebenarnya pengaruhnya tidak langsung, gitu ya. Jadi APBN kan negara ini mencanangkan negara akan melakukan apa dalam 1 tahun. Baru memikirkan sumber uangnya dari mana. Nah, ketika APBN kita, misalnya contoh dari dalam 10 tahun terakhir, APBN kita itu dari yang di bawah 1.000 triliun, sekarang menjadi 3 kali lipatnya, bahkan 3.000 triliun gitu. Jadi ketika kebijakan APBN-nya bilang bahwa negara kita akan belanja sejumlah sekian, terus harus cari uang lebih banyak, kan gitu. Nah, itu berarti otomatis dampaknya ke pajak, maka kami akan diberikan target penerimaan lebih tinggi gitu. Cuman kami tidak bisa, dari otoritas perpajakan tidak bisa serta-merta untuk mencapai target pajak yang lebih tinggi maka kami naikkan pajaknya atau naikkan tarif pajak. Tidak bisa begitu. Tarif pajak dan besaran pajak itu sudah diatur dalam undang-undang gitu. Yang ada adalah kami akan berusaha untuk apabila ada potensi-potensi pajak yang selama ini belum terjadi, itu yang kami lakukan. Contoh, dalam kalau ambil contoh kecil ya, misalnya di sini di pasar, misalnya ada 100 pengusaha di sana yang jualan. Jika tahun sebelumnya baru misalnya 50 orang yang bayar pajak di sana, maka kami akan melakukan penggalian potensi pajak supaya dari 50 ini meningkat jadi keseluruhan yang memang sudah wajib bayar pajak itu membayar pajaknya. Jadi kami tidak bisa serta-merta menaikkan tarif pajak atau jumlah pajak yang dibayar untuk memenuhi kebutuhan APBN, nggak seperti itu. Jadi kalau mau naikkan tarif pajak itu harus berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah. Gitu ya. Jadi bisa juga ya Pak, maksudnya di tidak perpajakan ini apa untuk negara. Oh iya, gitu. Memang sangat penting pajak itu untuk negara. Oke, terima kasih Pak, karena itu tadi pertanyaan yang pertama ya. Jadi di sini maksudnya di sini kan Pak, kami kan selama ini kan ya sedikit tahu lah ya tentang kebijakan yang saya tanyakan tadi yang pertama itu karena kan saya berpikir bahwa berarti kalau misalnya dipajakan yang di kantor pajak itu turun langsung, ternyata bukan. Di sini baru saya tahu Pak. Terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi di sini saya ingin bertanya lagi Pak. Pertanyaan kedua, bagaimana sih
perubahan dalam komposisi APBN mempengaruhi tarif pajak? Oke, sebenarnya nyambung dengan pertanyaan pertama tadi dan jawaban tadi ya. Sekarang kan ngomongin komposisi APBN. Nah, APBN itu kan struktur APBN itu ada komponen pendapatan tadi penerimaan negara dan ada belanja gitu ya. Nah, sumber pendapatan negara itu dari mana saja? Ada dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak namanya. Nah, kalau penerimaan dari perpajakan itu terdiri dari penerimaan pajak yang kami administrasikan ini, pajak pusat itu terdiri dari pajak penghasilan atau PPH, terus kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN, terus kemudian ada pajak bumi dan bangunan, ada juga bea materai. Itu yang sumber penerimaan dari pajak. Kemudian ada bea dan cukai. Nah, itu bea dan cukai ada lagi. Ada bea masuk yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ada bea masuk, bea keluar. Misalnya untuk ekspor impor, itu kan ada pungutan bea masuk dan bea keluar barang. Nah, terus ada cukai. Cukai itu contohnya cukai untuk rokok. Itu kan ada cukainya, cukai rokok, cukai minuman beralkohol. Berarti ada semua di dalam. Ada semua di sana. Ada penerima. Di situ ada pajak yang dibayarkan. Kalau adik-adik belanja barang, itu ada PPN, ada pajak konsumsi itu namanya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya adik-adik ini semua bayar pajak. Gitu. Kalau belanja sesuatu itu ada PPN-nya 11%. Gitu. Kalau belanja barang yang ada cukainya, rokok atau minuman beralkohol, tapi saya rasa adik-adik kan gaya nggak merokok, nggak minuman beralkohol juga atau jangan. Nah itu ada cukainya, dan itu oleh pengusaha itu disetorkan ke negara. Itu sumber penerimaan dari perpajakan. Tadi ada pajak dan bea cukai. Kemudian ada lagi sumber penerimaan negara bukan pajak. Contohnya dari hasil dividen BUMN. BUMN dapat untung kan disetor ke negara. Terus contoh yang paling sederhana, kalau adik-adik nanti ngurus SIM, bayar nggak ngurusin? Nah, bayar, itu namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. SIM A itu ada 70.000, 80.000 itu disetor ke negara. Itu namanya penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu semua jadi penerimaan negara dalam APBN. Nah, penerimaan negara ini dipakai untuk struktur berikutnya, ada belanja negara. Nah, belanja negara itu bisa macam-macam. Ada namanya belanja rutin, itu ada belanja modal ya. Contoh misalnya kayak saya PNS ini, gajinya sumbernya dari sana. Itu namanya belanja pegawai dari APBN. Ada gaji sekian persen untuk belanja pegawai, untuk bayar gaji pegawai pemerintah semuanya, termasuk P3K sekarang yang ASN pokoknya. Terus di Undang-Undang Dasar juga kan mengamanatkan bahwa 20% dari APBN itu untuk pendidikan. Nah, itu sudah dialokasikan sana semua. Jadi untuk dana pendidikan ada, untuk kesehatan ada, atau kalau di zamannya pemerintahnya Pak Jokowi kan banyak untuk infrastruktur, kemudian bantuan sosial dan lain-lain. Nah, itu semuanya ada di dalam APBN. Nah, jadi bagaimana sekarang struktur itu mempengaruhi pajak? Sebenarnya sama penjelasannya dengan tadi. Sangat tergantung dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR. Secara kalau memang penerimaannya mau digenjot supaya lebih banyak, aturan perpajakan akan direvisi, otomatis penerapan kebijakan perpajakan juga akan berubah. Tapi kalau tidak, kami dari institusi perpajakan pasti akan berpengaruh pada penetapan target penerimaan kami. Penetapan target ini nanti otomatis akan berpengaruh pada APBN juga. Seberapa kami mampu mencapai target itu otomatis akan berpengaruh ke APBN. Contoh, kami di tahun ini ditarget 2.400 triliun cari uang gitu untuk negara. Kalau bisa dapat 2.400 triliun, berarti negara bisa belanja penuh sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kalau tidak bagaimana? Kan itu pertanyaannya. Kalau kami tidak mencapai target bagaimana? Ya otomatis negara harus menyesuaikan jumlah belanjanya, artinya mengurangi jumlah belanja atau realokasi namanya, atau mencari pembiayaan. Pembiayaan ini dari utang otomatis. Nah, begitu kaitannya dengan utang negara. Utang negara. Aduh, saya baru tahu nih, Pak, maksudnya kalau misalnya pas jelaskan sih. Nah itu, jadi makanya kalau adik-adik sekarang dengar banyak isu utang negara bertambah banyak. Jangan ada isu-isu begitu kan, Ya,
itu salah satu penyebabnya. Kalau kita berutang kan pasti karena rencana belanjanya lebih banyak daripada pendapatan. Kan? Sekarang bagaimana caranya untuk mengurangi utang? Dua pilihannya, mengurangi belanjanya atau menaikkan pendapatannya. Nah, kalau adik-adik mau mengurangi utang negara, ya semakin banyak masyarakat harus ikut pada membayar pajak supaya menerima negara lebih tinggi. Jadi negara tidak perlu berutang lagi untuk membiayai belanja. Oke, jelas ya? Iya, jelas sekali Pak. Terima kasih Pak. Karena kan pertanyaan kedua tadi kan sama ya jawabannya, tapi lebih secara terperinci begitu. Jadi kan kami juga tahu bahwa pendapatan pajak ini untuk negara itu seperti apa dan bagaimana cara untuk negara mengelola itu, bagaimana kan dari pajakan juga kan Pak. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak. Jadi saya ingin bertanya lagi nih Pak. Apa sih strategi yang direkomendasikan kepada pelaku usaha mengingat perubahan APBN? Kalau misalnya ada perubahan itu apa sih rekomendasi kepada pelaku usaha mengingat perubahan tersebut? Oke, ini adik-adik sayangnya dari studi keperawatan ya. Iya. Nah, kalau adik-adik belajar ekonomi, APBN itu sebenarnya termasuk salah satu instrumen ekonomi makro. Itu ya, ekonomi makro itu mencakup, kalau kita skupnya satu negara inilah, bagaimana perekonomian di Indonesia ini, gitu ya. Jadi terus kaitannya dengan pelaku usaha apa? Jadi APBN itu, perencanaan APBN yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya itu sering menjadi acuan bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah itu akan kemana. Dan itu biasanya yang akan direspon oleh pelaku pasar, oleh pelaku ekonomi. Atau contoh konkretnya begini. Contoh misalnya di 10 tahun pemerintahannya Pak Jokowi nih ya, kan banyak yang kita sering dengar apa? Pasti pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Nah, itu kan kelihatan dari APBN tuh. Berarti alokasi dananya akan banyak ke arah infrastruktur. Jadi bayangannya begini, kalau adik-adik sudah tahu pemerintah itu akan banyak membangun infrastruktur, jalan, terus kemudian bangunan-bangunan baru. Jadi kalau saya sebagai pengusaha pasti saya akan berpikir, oh berarti kalau orang bangun jalan atau orang bangun, misalnya nanti kaitannya ke kalian kan, misalnya bangun puskesmas baru gitu ya. Kan untuk bangun puskesmas kan pasti butuh bahan bangunan, terus kemudian tenaga kerja di bidang teknik juga kan termasuk keahlian. Nah, pelaku pasar biasanya membaca itu bahwa negara akan melakukan program usaha. Maka kita sebagai pelaku usaha menyiapkan juga, menangkap itu sebagai peluang usaha kan. Jadi contoh nanti pelaku usaha jasa konstruksi pasti akan berkembang, penyedia bahan bangunan. Kalau skup kecil di sini pasti akan juga berkembang. Jadi sebagai pelaku usaha sudah pastinya melihat APBN itu seperti itu. Oh, akan arahnya ke sana kebijakannya, berarti ada peluang usaha di sana. Nah, sekarang tergantung dari masing-masing pelaku usaha untuk menyiapkan strateginya masing-masing sebenarnya. Kalau dari segi perpajakannya, setiap program strategis nasional pemerintah itu pasti dibarengi dengan insentif perpajakan. Itu tujuannya apa? Untuk mengajak, untuk memberikan daya tawar lebih kepada pelaku usaha untuk ikut terjun dalam program strategis nasional itu. Contoh paling konkret itu program IKN misalnya. Program IKN kan jadi program strategis nasional. Gimana caranya supaya pelaku usaha juga mau ikut berinvestasi di sana? Jadi pemerintah secara kebijakan perpajakan atau kebijakan fiskalnya itu menawarkan paket-paket biasanya. Kalau orang yang mau investasi di sana dikasih kemudahan. Kalau dari pajaknya, oke, boleh investasi di sana selama 10 tahun itu dibebaskan dari pajak. Nah, menarik nggak? Kan menarik otomatis. Nah, semacam itu nanti subsidi, ada subsidi-subsidi lain kalau itu berkaitan dengan program strategi nasional. Gitu. Karena yang bisa diatur dalam APBN itu hanya sebatas apa-apa saja program ekonomi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau di luar itu sudah berlaku aturan pasar murni. Jadi berusaha misalnya berdagang gitu, itu aturan pasar murni saja berlaku. Negara tidak ikut campur di sana. Kalau itu yang berkaitan dengan campur. Iya. Yang bisa diatur oleh pemerintah adalah yang tercantum dalam APBN itu belanja-belanjanya.
Nah ini kalau dalam ekonomi makro, belanja pemerintah itu akan ada multiplier effect namanya. Ketika negara buat pembangunan jalan di sini, otomatis yang terpengaruh adalah akan ada pelaku usaha jasa konstruksi yang membangun jalan. Yang membangun jalan dia akan butuh pasir semen, belanja ke tempat pasir semen. Orang yang jualan pasir dan semen akan butuh belanja bahan baku, belanja pasir, belanja semen. Nah itu akan orang yang menjadi suppliernya, supplier pasir akan butuh orang untuk mengangkut, ya kan? Nah itu ekonominya namanya multiplier effect. Jadi akan berdampak secara beruntun gitu. Jadi satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam APBN itu akan mempengaruhi ekonomi secara makro. Itu yang tadi secara keseluruhan nanti di wilayah sini akan ikut berkembang juga otomatis perekonomian. Jelas ya? Iya, jelas. Ada lagi? Ya, ada lagi Pak? Udah, Pertanyaan. sudah saya tutup. Oke. Lagi Pak. Ya, silakan. Apa saja kebijakan fiskal dalam APBN yang dapat berdampak langsung pada investasi dan juga pelaku usaha? Oke, kalau dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal itu terkait bagaimana regulasi yang akan dipakai untuk menjalankan APBN. Kalau kebijakan moneter itu lebih banyak uangnya dapat dari mana, gitu. Sumber-sumbernya mau ditaruh di mana untuk kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal apa saja yang ada dalam APBN itu yang dapat berpengaruh ke pelaku usaha gitu ya. Sebenarnya dari penjelasan saya dari awal itu sudah banyak sebenarnya. Kebijakan fiskal APBN itu berdasar pada banyak asumsi. Ya, orang menyusun APBN ini namanya anggaran itu bisa merencanakan usaha tahun depan, menyiapkan dana dan lain-lain. Kemudian kebijakan fiskal terkait pembangunan di sektor apa yang diprioritaskan oleh pemerintah. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Oh, tahun depan pemerintah arahnya ke pembangunan, kalau sekarang misalnya infrastruktur, mungkin tahun depan ke arah sumber daya kelautan misalnya, atau sumber komoditas misalnya batu bara, sawit dan lain-lain. Kan kelihatan tuh di APBN kelihatan. Oh, jadi dana banyak dialokasikan ke sana, kebijakannya lebih mengutamakan sektor ini. Nah, pelaku usaha biasanya akan menyesuaikan, udah tahu berarti otomatis harga komoditas akan naik dan lain-lain. Nah, itu akan berpengaruh di sana. Gitu kebijakan secara makro tapi secara satu negara gitulah. Mungkin kalau di sini dampaknya yang paling terasa misalnya contoh kebijakan fiskal terkait subsidi BBM seperti apa tahun ini, tetap ada atau tidak. Kalau ada berarti bisa diprediksi, oh berarti Pertalite kira-kira tetap akan 10.000 gitu konkretnya ya. Atau solar yang banyak antri nih sekarang, solar masih tetap akan 5.000. Berarti harga barang juga kalau di sini kan banyak barang tuh dari Jawa ya, kemungkinan harga barang juga tidak akan banyak naik. Tapi kalau diprediksi harga minyak dunia naik, subsidinya berkurang, berarti ada peluang harga BBM naik, harga barang juga akan naik, seperti itu dampaknya. Kan harga itu kan ada manusia kalau di tahun-tahun itu ada yang naik. Berarti harga-harganya itu menaik. Nah sebenarnya adik harus baca APBN-nya. Sepengetahuan saya APBN kita kan asumsinya pertumbuhan ekonominya adalah 5%, 5,2 atau 5,3, yang mana itu kurang lebih sama dengan kondisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Jadi kemungkinan besar tidak akan ada perubahan yang cukup signifikan di tahun ini terkait harga-harga barang, karena pemerintah juga sangat menjaga laju inflasi itu, kecuali ada kejadian-kejadian luar biasa. Contoh yang lagi sekarang kan terjadi gejolak perang atau isu internasional, itu kan akan berpengaruh terhadap harga minyak dunia naik, otomatis semua akan berpengaruh tuh harga barang dan lain-lain. Pak, ada pertanyaan yang terakhir nih Pak. Bagaimana sih APBN itu berdampak pada investasi usaha dan pusat keuangan perusahaan? Sama sebenarnya seperti yang tadi ya. Jadi kalau cuman saya sekarang bahas dari sisi kepercayaan investor kepada APBN.
Jadi adik-adik ini saya ambil contoh konkretnya. Adik-adik kalau mau buat usaha sama teman-teman, mau patungan gitu, hal utama yang adik-adik pertimbangkan apa? Kalau saya mau join nih misalnya, mau ngasih uangnya nih ke temannya, saya mau buat usaha jual apa di sini yang banyak ya, jual teh poci gitu misalnya ya, usaha jual kedai teh poci. Saya mau buat usaha tapi saya kurang modal 50 juta, mau nggak ngasih ke dia? Mau diajak join patungan nih, mau nggak? Ya belum tentu mau kan, tapi karena temen kan sudah percaya, oh saya percaya nih saya tahu dia itu bisa mengelola uang, dia punya kemampuan untuk berusaha mengolah uang dan usahanya selama ini berhasil. Akhirnya mau nggak ngasih uang sini? Mau kan, karena yakin. Ya, karena yakin tuh, dia kan dia percaya kalau misalnya temannya itu bisa kelola uang, jadi yakin lah. Ya, oke. Nah sekarang kaitannya apa? Kaitannya investor, investasi, kemudian dengan APBN. APBN itu cerminan dari kredibilitas suatu negara. Ya, APBN-nya kredibel atau tidak itu diukur dengan perencanaannya bagus atau tidak, terus eksekusinya bagus atau tidak. Contoh, negara merencanakan belanja 3.000 dipakai dengan benar atau tidak di dalamnya. Terus kemampuan negara mengumpulkan penerimaan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Orang-orang yang mengelola APBN-nya, contoh di kita kan ada menteri keuangannya itu terpercaya atau tidak, orangnya dapat dipercaya. Nah itu wujud dari kredibilitas dari satu negara. Nah kalau APBN-nya terpercaya, otomatis orang akan rasa percaya itu akan terbangun kepada negara ini. Gitu. Oh ini dia bisa diandalkan, oh menteri keuangannya kredibel, APBN-nya juga digunakan dengan benar, sumber-sumber penerimaannya juga dapat dipercaya, regulasinya bagus. Otomatis orang akan percaya untuk menitipkan uangnya. Nah itu kan investor kan menitipkan uangnya untuk diusahakan, seperti itu. Kurang lebih gambarannya dalam bahasa sehari-hari ya. Kalau kamu mau investasi, mau ngasih uang untuk dipakai usaha sama temen, ya harus tahu dulu kan. Kita apakah dia bisa pakai uangnya atau tidak, kredibel atau tidak. Gitu. Negara juga begitu. Salah satu patokan negara itu bisa dipercaya atau tidak adalah APBN-nya yang kredibel. Oke, terima kasih banyak Pak tentang tadi pembicaraannya. Juga ambil yang baik dan juga bisa menjawab itu dan saya punya pertanyaan. Soalnya di sini kami terima kasih kepada karena kan dari yang Bapak jawab, beritahukan kepada kami, mereka juga kan punya pikiran, karena kan selama ini kami tidak tahu perpanjangan jalur APBN itu. Jadi ya Bapak sudah tadi membicarakan tentang APBN, maka kami juga berpikir, oh ternyata perpajakan ini sangat dibutuhkan juga dari negara dan keseluruhan nih Pak, keseluruhan besar sekali nih untuk untung dari negara Indonesia untuk negara ini begitu. Jadi mungkin itu saja sih Pak. Mungkin ada. Ya terakhir sebagai penutup saya ucapkan terima kasih adik-adik dari Universitas Unika. Ya. Unika sudah datang ke sini untuk mewawancarai saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu bermanfaat buat adik-adik semua. Informasinya tentang APBN, tentang perpajakan itu yang tadi sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan saya sangat berharap adik-adik sebagai bukan calon lagi ya, generasi penerus. Kalau di kami ada namanya calon wajib pajak atau future taxpayers. Nanti adik-adik setelah keluar dari dunia pendidikan kan akan berkecimpung di dunia pekerjaan, dunia usaha. Dan suatu saat pada satu titik nanti adik-adik juga akan menjadi wajib pajak. Nah, saya harapkan dengan bekal pengetahuan yang sudah ada sekarang, kesadaran yang sekarang betapa pentingnya pajak dan APBN itu, saya harapkan adik-adik nanti jadi future taxpayer yang sudah patuh dan memiliki nasionalisme yang tinggi sehingga patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di luar itu, adik-adik juga saya harapkan bisa menjadi
brand ambassador bagi negara dalam menyebarluaskan kesadaran mengenai pentingnya pajak dan APBN. Untuk terakhir, saya ucapkan terima kasih juga pada Universitas tempat adik menuntut ilmu. Titip salam saya untuk dosen kewarganegaraan berarti ya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Itu aja. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya.